Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mutialda dengan NIM 2111686 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial untuk pemenuhan tugas ujian akhir dari mata kuliah pengantar coding dengan Bapak dosen pengampu Dr. Wahyudi Eskom MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aplikasi sederhana sebagai penerapan program moduler untuk menyelesaikan masalah nyata. Itu dengan membuat program sederhana berupa ATM sebagai aplikasi penerapan dari program moduler. Belum mengenal program moduler, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu ATM. ATM tersendiri adalah aduan tunai mandiri berupa alat elektronik yang digunakan untuk melayani nasabah bank melakukan keperluan yang bersangkutan dengan mengecek uang, mengambil uang, tabungan bank tanpa bantuan teller manusia. Program simulasi ATM ini merupakan salah satu bentuk aplikasi penerapan program moduler dalam kehidupan masalah nyata sehari-hari. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya program moduler. Program moduler sendiri adalah merupakan inti dari semua jenis pemrograman. Pemrograman moduler adalah memecah program menjadi beberapa bagian. Tujuan dari moduler adalah untuk membuat program menjadi lebih terstruktur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan masalah nyata dalam pembuatan program moduler, yaitu program tentang menjalankan mesin ATM. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pembuatan menjalankan mesin ATM tersebut dalam Dev C++. Nih, saya akan share screen. Nah, ini merupakan contoh program untuk menjalankan mesin ATM yang saya buat secara sederhana. Di sini ada beberapa fungsi pemrograman C++ yang digunakan untuk menjalankan program moduler. String sebagai pembuatan program informasi user yang berupa tulisan atau susunan karakter. Di sini ada string, ini string, dan include yang kita gunakan adalah include string dan useString. Include di sini artinya adalah salah satu pengarah prosesor direktif yang tersedia pada C++ selalu dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan include iUseString, yaitu karena pada programan kita ini melibatkan objek code, yaitu digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output. Selanjutnya ada fungsi inline. Fungsi inline ini adalah yang menentukan awal dan akhir dari eksekusi programan C++. Main adalah nama dari judul fungsi tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi string, char. Tipe data char ini adalah tipe data yang digunakan untuk menampung digit karakter angka atau huruf. Ini ada char, ini ada digitnya adalah huruf yaitu Y. Pertama ada fungsi inline pertama ini, ketika pengguna menggunakan mesin ATM itu akan muncul selamat datang di Bank Mandiri. Kode ini merupakan perintah yang sudah ada pada pemrograman ketika pengguna menggunakannya, dan CIN ini adalah hasil perintah yang telah direkam oleh program tersebut. Dan ketika program memerintahkan pengguna untuk memasukkan PIN, maka pengguna memasukkan PIN dan akan muncul pernyataan salah 3 kali PIN, Anda akan terblokir. Silakan memasukkan PIN. Nah, ini pengguna akan memasukkan PIN, dan fungsi CIN ini adalah yang akan memasukkan perintah tersebut ke dalam kode. Dan if, ini ada fungsi if, ini berfungsi adalah untuk membantu menjalankan program yang berjalan secara fleksibel sesuai keadaan dari pengguna dari mesin gitu.
Jadi if ini berfungsi untuk membantu menjalankan program. Misalnya ada object code yaitu endline. Ketika pengguna salah memasukkan PIN Anda salah, maka akan muncul silakan masukkan PIN gitu. Di sini ada char, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung karakter huruf. Di sini misalnya ada fungsi insaldo, in pilihan, fungsi pilihan, nabung, dan tarik. Ini akan mengarahkan pengguna untuk memilih pilihan apa yang ingin ditujunya. Misal, hanya untuk mencek saldo, mengecek ya ingin menabung atau menarik gitu. Ini ada fungsi inline pertama untuk menjalankan program, yaitu ketika pengguna ingin menabung, ia harus menggunakan pilihan pertama, itu satu, menabung, dua, info saldo, dan keluar. Maka program akan berjalan otomatis sesuai dengan perintah dari pengguna tersebut. Ini adalah ketika muncul program ketika akan memerintahkan pengguna untuk memasukkan nominal nabung, yaitu lalu CIN ini adalah yang akan muncul ketika pengguna memasukkan nominal jumlah uangnya, dan code ini berfungsi untuk menginformasikan berapa sisa saldo yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Selanjutnya ada fungsi inline kedua, ini berfungsi dalam pengumuman untuk ketika pengguna ingin memasukkan nominal penarikan, akan ada muncul fungsi if. Ini adalah adalah untuk membantu menjalankan program secara fleksibel dan lebih teratur gitu. Nih, tarik saldo, dashboard, code, itu object code, inline. Nah, ketika pengguna telah selesai memasukkan jumlah penarikan, dan di sini dalam program tersebut akan ada perintah atau akan ada jumlah penarikan yang bisa dilakukan oleh pengguna tersebut. Misalnya di perintahnya dalam program itu hanya ada dalam kelipatan 50 dan 100, maka pengguna tidak bisa menarik melebihi dari kelipatan tersebut gitu. Ketika jumlah yang ditarik melebihi, maka pengguna tersebut tidak bisa melakukan penarikan, karena program telah mengatur berapa jumlah penarikan yang harus ditariknya sesuai jumlah informasi saldo tadi. Di sini ada fungsi break. Nah, fungsi break ini adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Jadi kita gunakan ini agar pengguna tidak merasa susah dalam menjalankan program tersebut. Jadi dia akan berhenti otomatis ketika ada yang salah gitu. Selanjutnya ada fungsi inline ketika pengguna memasukkan fungsi yang tidak tersedia dalam program. Fungsi yang tersedia program hanya ada berupa informasi saldo, tabung, tarik, dan ketika pengguna memasukkan pilihannya keluar dari data yang ada, maka pilihan akan muncul pilihan tidak ada, akan melakukan transaksi lain. Maka program akan memerintahkan pengguna untuk melakukan transaksi lain gitu. Di sini ada fungsi while. Ini while itu berfungsi untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya atau digunakan untuk menyatakan perulangan. Jadi program ini bisa berjalan dengan melakukan pengulangan yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Ini adalah contoh program pembuatan ATM sederhana yang saya buat. Mari coba kita jalankan programnya, apakah bisa berjalan dengan baik. Kita compile. Oh, salah ya. Tunggu.
Selamat datang di Bank Mandiri akan muncul seperti ini pada mesin ATM tersebut. Nah, pengguna akan disuruh untuk memasukkan PIN. Misal kita masukkan PIN 21016086. Enter. Akan muncul pilihan pengguna ingin memilih misalnya tentang info saldo. Berarti pengguna dari fungsi inline yang tersedia tadi, info saldo itu termasuk pilihan 3. Maka kita akan memilih 3. Itu berarti pengguna ingin melihat info saldo yang dimilikinya. Nah, info saldo yang tertera adalah 5 juta. Adakah transaksi lain? Kita enter. Kita lakukan penarikan misalnya. Nah, pilihan penarikan itu ada di pilihan nomor 2. Nomor 2 berarti kita harus pilihan nomor 2. Masukkan nominal penarikan. Program akan memerintahkan user untuk memasukkan berapa nominal penarikan yang ingin ditariknya. Misal, pengguna ingin menarik sekitar 500.000. Nah, nominal penarikannya 500.000. Nah, maka proses penarikan berhasil. Sisa saldo tadi yang sudah dijalankan dalam program tadi akan muncul sisa saldo Anda 4.500.000. Terima kasih telah bertransaksi di Bank Mandiri. Nah, ini adalah contoh program sederhana yang saya buat dalam menjalankan program ATM. Ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ini contohnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Mungkin sekian dari hasil presentasi tugas ujian akhir semester